Halo teman-teman investor semuanya, terima kasih sudah mampir untuk menonton video saya kali ini. Di video saya kali ini saya akan membahas PT Medco Energi Internasional atau kode sahamnya MEDC, Medco. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu ya. Dibunyikan juga loncengnya supaya langsung dapat notifikasi. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banget karena sudah mendukung YouTube channel ini. Akan saya bahas Medco Energi setelah yang satu ini. Oke, seperti biasa saya akan selalu mulai dengan company profile. Jadi Medco Energi ini melakukan eksplorasi dan produksi migas, minyak dan gas. Perseroan juga mengoperasikan pembangkit listrik ya, bertenaga gas, geotermal, dan juga air di Indonesia melalui Medco Power Indonesia. Selain itu, Perseroan juga memiliki PT Aman Mineral Nusa Tenggara yang mengoperasikan tambang tembaga dan emas besar di Indonesia. Kenapa tidak dikonsolidasikan? Nanti akan kita bahas sedikit. Nah, Medco sendiri dimiliki oleh PT Medco Daya Abadi Lestari sebanyak 50,01%. Ini menjadi pemegang saham pengendali ya. Lalu Diamond Bridge Pty Ltd sebanyak 21,38%. Jadi boleh dikatakan PT Medco ini dimiliki oleh keluarga Ponorogo ya. Itu kalian bisa cek sendiri di Google. Karena PT Medco Daya Abadi Lestari ini secara tidak langsung dimiliki oleh keluarga tersebut. Kita akan coba ke laporan keuangannya terlebih dahulu ya untuk melihat PT Aman Mineral Internasional di tahun 2019 itu dimiliki sebanyak 29,35%. Ini masuk ke dalam investasi jangka panjang punyanya si Medco, makanya nggak dikonsolidasi. Sebenarnya kalau kita lihat dari tahun 2018 itu si Medco itu punya PT AMI ini sebesar 39,35%. Nah, di tahun 2019 malah berkurang ya. Dia menjual 10% kepemilikannya sehingga menjadi segini. Nah, tapi dengan nilai 200 juta US. Kenapa dijual? Apakah ini merupakan keputusan yang bagus atau enggak? Nah, kita coba bisa lihat di bawah kinerjanya si AMI di tahun 2019 itu rugi 49 juta US. Dan lebih parahnya lagi di tahun 2018 si AMI ini rugi juga ya, 66,7 juta US. Jadi menurut saya pribadi Medco kalau misalnya jualan si AMI ini ya bagus juga. Soalnya buat apa terus-menerus menahan perusahaan yang lagi merugi seperti ini, mendingan dijual aja. Apalagi kalau saya lihat 10% senilai 200 juta US ya nggak jelek juga gitu nilainya. Kita lanjut lagi. Nah, harga saham Medco itu kemarin naik 14,84%. Ya, naik 73 poin ke harga 565. Nah, itu dia naik udah keluar dari area yang ini ya. Dia sempat susah banget keluar dari area ini. Tapi akhirnya berhasil naik kemarin. Ya, jadi 565. Nah, kira-kira apa gitu penyebabnya? Memang harga minyak naik pada hari itu. Tapi ternyata Medco berhasil menemukan ini ya, bor sumur Kaci 2 di Natuna. Itu sumur tersebut mengalirkan gas kering berkualitas tinggi ya dengan hasil uji sebesar 13 mmCFD. Nah, jadi direktur utamanya mengatakan Medco akan terus melakukan aktivitas eksplorasi dan produksi terlepas dari kendala logistik dan operasional akibat COVID-19. Jadi operasional perusahaan tetap berjalan. Jadi buat para investor jangan khawatir ya kalau misalnya kinerja Medco akan turun cukup dalam di tahun 2020. Lalu kita akan lihat sekilas ya, perseroan ini selalu melakukan ekspansi dari tahun ke tahunnya. Dari tahun 2016, 17, 2019 ini perseroan terus-menerus melakukan ekspansi dengan melakukan akuisisi ya. Bahkan di tahun 2017 karena banyaknya akuisisi, Medco ini melakukan yang namanya right issue. Nah, di tahun 2016 contohnya South Natuna Sea Blok B. Nah, ini diperoleh dari berkurangnya investor internasional. Lalu PT Newmont Nusa Tenggara. Nah, ini yang PT AMI tadi ya. Aman Nusa Internasional itu di tahun 2016.
Lalu di tahun 2017 ada Medco Power Indonesia yang tadi ada geothermal, gas, dan lain sebagainya. Lalu ada McMahon Holdings Ltd, dan terakhir tahun 2019 akuisisi yang cukup besar, Ophir Energy PLC ya, 408 juta. Lalu menambah kepemilikan di Medco Power Indonesia sebesar 11,4%. Jadi memiliki kontrol penuh atas MPI ini. Oke, dan kebanyakan dari proyek ini memang akuisisi ini ya, ini memang nggak dibiayai oleh uang sendiri atau ekuitas, tapi juga menerbitkan obligasi-obligasi. Maka nanti kita akan melihat bahwa debt to equity rasionya si Medco ini cukup besar. Nah ini dia, kalau misalnya saya ambil dari laporan tahunannya si Medco di tahun 2019, ini ada 3 segmen bisnis utama ya, ada migas, kelistrikan, dan pertambangan. Nah untuk migas sendiri ada 11 aset produksi, lalu aset ini ada di 9 negara, jadi luar biasa banget. Untuk ketenaga listrikannya ada 638 MW kapasitas IPP, 1 geothermal, 2 mini hidro, ada IPP gas. Oke, lanjut lagi. Untuk pertambangannya ada 25.000 hektar area konsesi pertambangan mineral, ya ini di bawah si PT AMI tadi, dengan 120.000 ton per hari fasilitas pemprosesannya. Ya, jumlah karyawannya banyak banget. Jadi ini memang perusahaan besar ya. Nah ini dia produksi minyaknya 103 MBO EPD ya, migas. Kalau di proforma jadi 115, dan biaya unitnya $9,3 per BOE. Oke. Nah, cadangan yang terbukti dan terduga ada 301, cadangan kontingensi 943 MMBOE. Untuk ketenaga listrikannya sendiri seperti ini, 275 MW, 2.600 GWh total IPP sold ya yang udah dijual. Lalu untuk pertambangan 130 mlbs produksi tembaga dan 36 kilo ounce produksi emas. Oke, ini sekilas ya. Kalau misalnya mau dilihat secara tabel ya, harga jual rata-rata minyaknya itu di kisaran 62,5 dan 67,8. Dari 2018 ke 2019 memang mengalami penurunan, karena kita tahu sendiri harga minyak turun cukup lumayan di tahun 2019, dan lebih parah lagi di tahun 2020 ya, karena sempat minus harga minyak. Terus harga jual rata-rata gas itu masih di 6,4 dan 6,7. Oke, ini malah mengalami peningkatan ya. Kalau misalnya kita lihat kinerja perseroan dari tahun ke tahun ya, dari 2015 ke 2019 mengalami peningkatan yang cukup bagus ya, dari 583 juta US menjadi 1,4 miliar US. Labanya kalau misalnya kita lihat laba tahun berjalan, yang ini ya, pemilik entitas induk dari rugi ya 188 juta US. Di tahun 2016 langsung bisa balik. Ya beda dikit ya. Lalu 2017 untung, 2018 dan 2019 masih rugi. Nah, ini karena memang ada akuisisi dan dia mengakuisisinya dengan menggunakan utang ya, sehingga beban bunganya cukup besar. Karena beban bunga cukup besar, akhirnya rugi di bawahnya. Kalau misalnya kita ngelihat neracanya, nah ini dia, asetnya bertambah 2 kali lipat ya, hanya dalam waktu 4 tahun aja, dari 2,9 miliar US menjadi 6 miliar US. Lalu jumlah liabilitasnya juga meningkat 2 kali lipat lebih, dari 2,2 miliar US menjadi 4,6 miliar US. Nah di tahun 2017 jumlah ekuitasnya mengalami peningkatan cukup lumayan, karena ini adanya right issue ya, karena ada right issue. Lalu kalau misalnya kita mau lihat di RTI, ini di analytics rti.co.id, secara liquidity karena rasio perusahaan ini masih bagus ya, 187,93%. Buat para investor, kalau misalnya current rasio ini di bawah 100%, nah itu mesti hati-hati ya. Nah ini debt to equity rasionya 388,67%, ini sangat tinggi sebenarnya dan patut diwaspadai. Tapi ya ini karena ini ya, karena perseroan memang melakukan akuisisi dengan sangat agresif di tahun-tahun sebelumnya ya, dari 2016 sampai 2019 akuisisi terus.
Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi dividen, perseroan ini udah lagi absen bagi dividen ya dari 2015 sampai 2019. Jadi buat para investor yang mencari dividen, mungkin bukan di sini tempatnya. Oke, kita lanjut lagi ke price PBV band ya, price to book value band. Itu kalau kita tarik, ini saya ambil data dari Stockbit. Kalau misalnya kita tarik datanya, sekarang harga Medco setelah naik ke 565 itu udah hampir mencapai rata-rata price to book value ratio-nya di 0,63. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya sih price to book value 0, sekian itu masih murah ya, karena masih di bawah 1 kali. Jadi potensi untuk naik kalau misalnya memang kinerjanya si Medco bagus ya di tahun 2020 itu masih sangat besar, apalagi harga minyak sekarang kecenderungannya lagi naik. Dan kalau misalnya kita lihat Medco ini masih sangat terpengaruh oleh minyak, meskipun ada beberapa bisnis lainnya seperti tembaga dan juga kelistrikan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangannya itu masih kecil ya. Oke, kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangannya tahun 2019, bisa dilihat dari sini penjualan minyak dan gas sekitar 1,1 miliar US. Sementara penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya itu 274 juta US. Jadi memang migas ini masih paling dominan di laporan keuangannya si Medco. Jadi ya kita mesti pantau harga minyak dan juga harga gas dunia ya. Sementara kalau misalnya kita lihat harga minyak dunia itu cenderung lagi mengalami kenaikan. Nah, yang menarik buat saya dari Medco ini adalah cash flow-nya masih kuat. Ya, cash flow-nya masih kuat. Jadi, kas neto diperoleh dari aktivitas operasi masih 412 juta. Nah, ini bisa menutup aktivitas investasinya atau capex-nya sekitar 269 juta US ya, walaupun ini ada pelepasan entitas anak yang tadi itu ya, si PT AMI itu. Tapi masih tetap bisa menutup dari cash flow dari operation ya. Nah, ini juga perseroan lagi mengurangi utangnya, membayar pinjaman bank dan utang jangka panjang lainnya ya. Jadi menurut saya Medco ini cukup oke dan harganya sekarang cukup reasonable ya di PBV 0, sekian. Jadi sebenarnya masih cukup murah karena masih di bawah PBV 1 kali. Oke, buat para investor, jangan lupa mengerjakan pekerjaan rumah kalian ya sebelum melakukan pembelian saham, supaya nggak beli kucing dalam karung dan juga nggak bingung kalau misalnya harga sahamnya turun kalian mesti ngapain. Terus kalau misalnya harga sahamnya naik kalian mesti ngapain. Jadi kalau misalnya kalian beli saham Medco, ya udah berarti kalian beli saham migas ya. Walaupun ada ketenaga listrikan, tapi kontribusinya masih belum terlalu besar untuk kinerjanya si Medco. Oke, demikian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe ya YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.